Bismillahirrahmanirrahim. Fal bikru mongko utawi perawan iku ya juzu wenang lil abi kaduwe bapak wal jadi lan embah inda adamil abi ing dalem nalikane ora anane bapak aslan kelawan babar pisan utawa aslan hale babar pisan. Aw adami ahliyah utawa ora anane sifat bangsa dadi wali. Apa ijbaruha nyerang utawa meksa ngrabekake ha ing mar'ah. Nah ini bab ijbar. Bab ijbar itu tidak sesederhana yang dipahami banyak orang. Artinya gini, kata kuncinya, Islam itu tidak pernah mendukung adanya pemaksaan dalam hal apapun, termasuk pernikahan. Nah ini perlu diperhatikan, karena masih banyak orang tua yang menjodohkan anak semau mereka. Maunya sama ini ya sama ini, kalau nggak sama ini saya nggak ridho, diancam dengan kata-kata nggak ridho. Itu kan fatal sekali. Artinya apa? Orang tua mewajibkan perkara yang di syariat itu nggak wajib gitu loh. Misal dalam kasus perceraian, ketika orang tua yang ahmak, dalam ianah kan ada orang tua yang ahmak itu bodoh, memerintah kepada anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya, itu wajib dituruti permintaannya. Artinya gini, ada pasangan suami istri, si istri itu nggak melakukan kesalahan apa-apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang tua dari si laki-laki karena memang nggak suka dari awal ya, ngongkon anaknya suruh menceraikan si istri. Itu tidak disunahkan bagi anak laki-laki untuk memenuhi perintah orang tuanya, apalagi diwajibkan. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua itu mewajibkan atau mengharamkan perkara yang di syariat itu gak wajib. Itu fatal, bahaya itu. Ijab malam wajib itu sama buka sendiri gitu di beberapa kitab itu, babnya kan bab yang ngeri gitu. Nah, ijbar itu tidak bisa dimaknai sebagai pemaksaan yang bersifat kesewenang-wenangan, karena dalam bahasa Arab pemaksaan yang bersifat sewenang-wenang itu sudah ada bahasa sendiri berupa ikroh, paham? Jadi ijbar itu seperti dalam beberapa kitab yang saya kutip, semisal di kitab Fikih Minhaji atau Hasyiatul Bujairami, itu ijbar itu adalah hak otoritas wali dalam menikahkan yang didasari unsur tanggung jawab. Perhatikan, ijbar itu bukan pemaksaan secara sewenang-wenang. Jadi jangan sampai menggunakan bab ijbar untuk memaksa menjodohkan anak perempuan dengan orang yang tidak disukainya. Itu bahaya, fatal itu. Ijbar itu adalah hak menikahkan yang dimiliki oleh ayah atau wali perempuan atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab. Karena pemaksaan secara sewenang-wenang dalam syariat sudah dibahasakan dengan ikroh, paham? Bukan berarti kita mengharumkan perjodohan, enggak, itu jelas tidak. Perjodohan itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Misal, wa'lam innahu labudda min adamil adawati dohiroh bainaha wa bainal abi wal jaddi. Tidak adanya permusuhan antara anak dan ayah. Anak dan ayah saling terbuka dan lain sebagainya. Itu monggo kalau mau menjodohkan. Kalau si anak iya, oke, ya silahkan. Tapi kalau si anak nggak mau, itu bahaya kalau tetap dipaksakan. Lalu beberapa fatwanya Syekh Ali Jum'ah yang saya kutip juga, sawa niku napa bahasa maknane niku apa? Uduk madakake, sawa niku cara translate niku menyamaratakan. Basa Jawane mbuh. Sawal islamu baina rajuli wal mar'ah fi haqqi ikhtiyari kulli minhuma lil akhar wa lam yaj'al lil walidaini sultatul ijbari 'alaihima. Fadaurul walidaini fi tazwiji auladihima yatamassalu fin nushi wa tawjih wal irsyad. Walakin laisa lahuma ayyajbiru auladahuma dzukuran au inasan. Jadi orang tua itu hanya sampai pada taraf memberi nasihat. Nduk awakmu lek rabi karo wong ngene iku engko ngene dan lain sebagainya, bukan bersifat maksa. Hanya sebagai nasihat. Lah namanya nasihat itu bisa diterima bisa enggak gitu loh. Paham ya? Karena nanti konsekuensinya panjang. Islam itu kan dalam setiap hukum yang diputuskan pasti mengandung konsekuensi dan alasan yang sangat panjang dan sangat bijaksana. Nasihat orang tua untuk memberikan jodoh pada anaknya atau ngei channel, bahasanya itu memberikan channel. Jangan sampai pada taraf maksa, karena itu bahaya. Dalam kitab Adabus Syariah juga diterangkan, laisa li ahadil abawaini opo ayyul zimal walada binikahi man la yuridu wa innahu idam tanah ala yakunu akon, bahkan layakunu akon. Ketika orang tua itu memaksa anak menikah dengan si B padahal si anak enggak mau, ketika anak enggak mau, idam tanah ala yakunu akon, si anak tidak terkategori sebagai anak yang durhaka. Ini alasannya nyambung dengan alasan yang ada di dalam kitab Fathul Bari, bahwa yang mengatakan dalam kasus wali
menghendaki si perempuan, anak perempuannya menikahi si A. Tapi si anak perempuan sudah punya pasangan sendiri, misal sudah punya calon si B. Nah, calon yang dicalonkan wali A tadi dan calon yang sudah diinginkan si anak perempuan B tadi ternyata sekafa'ah, sekufu, maka kalau dengan Fathul Bari kan wali ayah itu wajib mengalah dan menuruti keinginan putrinya karena tarafnya kan sekafa'ah. Sama-sama, misal podo-podo halimi, podo-podo hafal Qur'an. Ini untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan selanjutnya atau perkara-perkara haram yang selanjutnya. Misal, poinnya itu bukan di masalah kami itu orang tua inginnya yang terbaik bagi anak, bukan itu poinnya. Itu jelas alasan yang fatal. Fatalnya gini. Kalau ditanya, ini yang nikah itu siapa? Anak atau orang tua? Anak. Yang nanti menjalani pernikahan siapa? Anak. Ketika ada konflik yang menyelesaikan, anak yang menikah tadi. Ketika nanti ada konflik terus diumbar konfliknya karena dia butuh teman curhat, itu haram apa enggak? Haram, masuk kategori ghibah. Kayak dipendem terus dapat membahayakan kesehatan, misal kesehatan mental. Haram orang membahayakan diri? Haram. Lah ini kalau pemaksaan nikah itu dilegalkan bahaya, keharaman seterusnya itu bisa tambah terjadi. Mulai dari depresi, kalau enggak sefrekuensi dan lain sebagainya. Kan gitu. Nah, konsep ijbar itu jangan sampai dimaknai ke konotasi pemaksaan karena itu nanti dapat menimbulkan pemikiran pengebirian memilih pasangan. Alasan dalam Fathul Bari itu kenapa kok harus anak juga yang memilih? Karena nanti yang menjalani pernikahan ya si anak. Kan gitu. Jadi monggo melakukan perjodohan itu enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi tolong pertimbangkan anak itu mau enggak. Kalau anak memang mau, ya silahkan, jelas itu baik, malah nanti terhindar dari hal yang tidak-tidak. Tapi kalau anak udah nggak mau, nanti kalau ada konflik di tengah rumah tangga, itu siapa yang menyelesaikan? Ya tetap anak yang merasakan, yang tetap anak. Jodohnya dari siapa? Saran orang tua. Nggak mungkin kan orang tua dimintai tanggung jawab. Nah, semuanya itu harus diilmui. Saya ulangi lagi, ijbar itu bukan konotasi untuk pemaksaan sewenang-wenang. Karena syariat bahasa Arab sudah mempunyai bahasa sendiri yaitu ikroh. Paham? Tapi ijbar itu adalah apa namanya? Bukan pemaksaan, otoritas wali atau ayah untuk menikahkan anak yang didasari unsur tanggung jawab dan penuh kasih sayang. Referensinya banyak tadi saya bacakan, ada di kitab-kitabnya Fatwa Syekh Ali Jum'ah, ada di Adabus Syariah, tentang Fikih Minhaji, Hasyatul Bujairami, Fathul Bari, dan lain-lain. Cuma saya rangkum biar lebih mudah. Jadi perjodohan jangan sampai bersifat memaksa anak, karena nanti yang menjalani pernikahan juga anak, bukan orang tua, dan yang nanti menyelesaikan masalah keluarga juga anak. Wallahu a'lam.